Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Ahmad Rizky Sridadi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Galuh Rumayati Swito dengan NIM belakang 018 serta rekan saya Ratna Dewi dengan NIM 05. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Ethical Issue in E-commerce, a renewed analysis based on the multiplicity of customer relationship. Sebagai pendahuluan, perlu kita pahami bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara perdagangan dilakukan. Aktivitas retail kini tidak lagi terbatas pada toko fisik, melainkan telah bergeser dan meluas ke platform daring. Perubahan ini bukan hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian dalam analisis etika bisnis, karena hubungan antara penjual dan pembeli kini dimediasi oleh teknologi. Dalam konteks ini, e-commerce berfokus pada transaksi elektronik antara pelaku bisnis dan konsumen, sementara e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas hingga ke aspek organisasi dan hubungan kerja di dalamnya. Tantangan etika yang muncul meliputi keamanan transaksi, perlindungan privasi, dan kepercayaan antara penjual serta pembeli. Kompleksitasnya semakin tinggi dengan munculnya sistem hibrida, yaitu kolaborasi antara toko fisik dan platform online. Untuk memahami dinamika ini, penelitian mengambil studi kasus di sektor fast moving consumer goods dengan menggunakan pendekatan filsafat Martin Buber, di mana membedakan dua jenis relasi. Yang pertama, I-to yang memanusiakan pelanggan, dan I-it yang menjadikan pelanggan sekedar objek transaksi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyoroti bagaimana perusahaan dapat mempertahankan nilai-nilai etis dalam praktek e-commerce hibrida yang semakin kompleks di era digital saat ini. Nah, pada slide ini kita akan membahas bagaimana etika dalam e-commerce itu berkembang seiring kompleksitas interaksi digital antara penjual dan pelanggan. Etika di sini tuh tidak hanya muncul di satu level, tetapi di beberapa tingkatan. Pada tingkat transaksi, isu yang paling sering muncul adalah tentang keamanan, tentang privasi, dan perlindungan data pelanggan. Nah, pada di tingkat antar organisasi itu persoalannya itu lebih ke arah bagaimana perusahaan mengelola data dan mengawasi karyawan. Sementara di tingkat sosial itu muncul tantangan yang lebih luas seperti kesenjangan digital dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, seiring munculnya model bisnis hybrid yang menggabungkan antara toko fisik dan daring, hubungan antara perusahaan dan pelanggan itu jadi makin kompleks. Jadi ini tuh memunculkan tantangan etika baru seperti bagaimana menjaga privasi pelanggan dan memastikan tanggung jawab moral perusahaan terhadap perilaku konsumennya. Nah, untuk memahami hubungan ini tuh kita bisa menggunakan teori relasional Martin Buber. Buber sendiri itu membedakan antara hubungan aku kau yang bersifat manusiawi dan saling menghargai, dan hubungan aku itu yang lebih transaksional dan berjarak. Nah, idealnya tuh hubungan etis dalam e-commerce itu harus mendekati bentuk aku kau, yang dimana pelanggan itu diperlakukan sebagai manusia, bukan sekedar objek transaksi gitu. Nah, terdapat juga temuan empiris dari Maynardes tahun 2023 yang memperkuat hal ini. Nah, penelitiannya itu menunjukkan bahwa etika e-retailer berpengaruh langsung terhadap pengalaman dan kepuasan pelanggan daring. Nah, ketika etika itu dijaga, maka kepercayaan itu akan meningkat dan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan itu bisa terbangun. Jadi intinya, etika e-commerce itu tidak berhenti pada isu teknis seperti keamanan data, tapi juga tentang membangun hubungan yang bermartabat dan berlandaskan kepercayaan.
Kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada beberapa toko dalam sektor fast moving consumer goods yang terhubung melalui platform H24. Platform ini berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan toko fisik dengan pasar daring. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan dengan hasil seperti yang ditampilkan pada tabel, yaitu terdiri dari 5 perwakilan toko lokal dan 2 pendiri S24. Salah satunya pemilik toko dan satunya lagi merupakan direktur utama S24 saat ini. Setiap wawancara berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, direkam, disimpan, dan ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut. Data hasil wawancara kemudian dikodekan berdasarkan tema dan isu etika yang muncul. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli terbentuk serta berkembang dalam sistem hibrida dan bagaimana tantangan etika di lingkungan digital berbeda dengan toko tradisional. Di sini saya ambil contoh sistem e-commerce H24 dari Swedia. Nah, sistem ini tuh dikembangkan tahun 2007 oleh pedagang lokal yang tergabung dalam jaringan ICA. Nah, menariknya H24 ini bukan milik pusat ICA, tapi berdiri sebagai perusahaan independen yang bantu toko-toko lokal punya layanan online sendiri. Setiap toko itu tetap jalan seperti biasa, tetap jadi pusat laba, tapi juga bisa menerima pesanan lewat platform digital. Jadi mereka itu menggabungkan toko fisik dan toko online tanpa kehilangan kendali lokalnya. Nah, yang menarik dari ini tuh dari sisi etikanya, karena H24 itu hanya memilih satu toko per wilayah supaya tidak terjadi persaingan internal. Jadi ini tuh menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan nilai kemanusiaan dalam bisnis. Kalau kita kaitkan dengan teori Buber, pendekatannya tuh lebih ke hubungan aku-kau, karena tetap menghargai pelanggan sebagai manusia, bukan sekedar membeli. Jadi modelnya ini tuh bisa dibilang contoh penerapan e-commerce yang etis dan tetap berakar pada hubungan yang manusiawi. Kemudian mengenai finding, penerapan e-commerce melalui platform S24 dimulai sekitar tahun 2010 hingga 2011, di mana dalam 5 tahun toko-toko mitra merasakan manfaat berupa perluasan jangkauan pasar dan peningkatan jumlah pelanggan baru. Tujuan utama mereka bergabung adalah untuk mempertahankan pelanggan dan mendapatkan keunggulan sebagai pelaku awal di pasar digital. Walaupun kontribusi penjualan online hanya sekitar 5 hingga 15%, toko tetap memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan volume penjualan dan diversifikasi produk. Kemudian penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara pelanggan daring dan pelanggan toko fisik. Nilai transaksi pelanggan daring jauh lebih tinggi dengan rata-rata mencapai 1.000 hingga 1.400 krona Swedia dibandingkan pelanggan offline yang hanya 100 sampai 200 krona Swedia. Pelanggan daring cenderung lebih terencana membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar dan berasal dari segmen yang beragam, mulai dari keluarga muda, lansia, hingga institusi seperti sekolah dan kantor. Dari sisi operasional, sistem S24 menuntut toko untuk menangani sendiri seluruh proses pengepakan dan pengantaran. Setiap pesanan memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk disiapkan, sementara biaya pengiriman belum sepenuhnya menutupi beban operasional. Untuk mengatasinya, beberapa toko menerapkan sistem kerja multifungsi di mana staf toko juga merangkap sebagai staf pengepakan. Dengan demikian, e-commerce S24 bukan hanya memperluas pasar tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam efisiensi tenaga kerja dan biaya operasional. Oke, pada bagian ini kita masuk ke bagian analisis.
Di era sekarang, hubungan antara penjual dan pelanggan dalam e-commerce itu semakin kompleks. Kalau dulu itu interaksi hanya terjadi di toko. Kalau sekarang itu hubungan itu juga bisa sampai ke ruang pribadi pelanggan. Misalnya saat barang diantar langsung ke rumah gitu. Nah, jadi di sini itu muncul tantangan etis baru. Dalam konteks ini, penjual itu dihadapkan pada dilema moral. Apakah mereka akan memperlakukan pelanggan dengan empati dan rasa tanggung jawab, atau hanya melihat pelanggan sebagai objek bisnis saja? Nah, kalau pakai istilah filsafat Martin Buber, ini tuh disebut hubungan I told versus I eat. Selain itu, e-commerce itu juga membawa dampak sosial yang luas. Misalnya membantu orang tua di pedesaan atau yang punya keterbatasan fisik agar bisa belanja lebih mudah. Tapi di sisi lain itu tanggung jawab moral perusahaan itu juga semakin besar, terutama dalam menjaga privasi dan menghormati ruang pribadi pelanggan. Kalau kita lihat di tabel berikut, di samping ini ada perbedaan antara karakteristik dan isu etis di 3 jenis sistem: pure physical, dan pure online, dan hybrid. Nah, yang menarik di sistem hybrid ini interaksi itu bisa terjadi langsung di rumah pelanggan. Jadi resikonya itu terhadap privasi dan etika itu jauh lebih besar dibanding 2 sistem lainnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau e-commerce hybrid ini membawa hubungan yang lebih manusiawi, tapi juga menuntut kesadaran moral yang lebih tinggi dari para pelaku bisnis. Kemudian selanjutnya bagian ini menekankan bahwa etika dalam e-commerce tidak bisa dilepaskan dari bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli terbentuk. Dengan merujuk pada filsafat Martin Buber, penulis membedakan 2 jenis hubungan Aito, yaitu hubungan yang berlandaskan penghormatan dan empati, serta I-It yang bersifat transaksional. Dalam model bisnis e-commerce hibrida seperti yang diteliti melalui platform S24, hubungan antara toko dan pembeli menjadi lebih dekat karena ada 2 bentuk interaksi, yaitu digital melalui data konsumsi dan fisik melalui proses pengantaran. Hal ini membuat pelanggan tidak lagi anonim. Akibatnya, muncul tantangan etika baru, yaitu bagaimana perusahaan menjaga privasi, bersikap profesional, namun tetap memiliki empati terhadap pelanggan. Dengan demikian, etika dalam e-commerce bukan hanya soal keamanan atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral perusahaan dalam memperlakukan pelanggan sebagai manusia, bukan sekedar objek transaksi. Kesimpulannya, evaluasi etika e-commerce perlu melihat konteks hubungan dan struktur bisnisnya, sehingga perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih manusiawi dan bermartabat di era digital. Sekarang kita memasuki bagian studi kasus. Nah, di bagian ini saya akan membahas studi kasus etika bisnis pada Alibaba Group, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Fokus utamanya adalah bagaimana Alibaba menghadapi isu penjualan produk palsu yang menimbulkan dilema etis dan tekanan global terhadap reputasi perusahaannya. Nah, Alibaba itu sempat menjadi sorotan setelah IPO terbesar di dunia pada tahun 2014. Namun tak lama kemudian, perusahaan itu dituduh membiarkan peredaran produk palsu di platformnya. Nah, tuduhan ini tuh membuat reputasi Alibaba itu goyah dan menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana sih tanggung jawab etis perusahaan dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar digitalnya. Jadi masalah utama muncul itu karena banyak penjual pihak ketiga memanfaatkan taobao untuk menjual barang tiruan. Alibaba itu bahkan sempat masuk daftar pasar paling bermasalah di dunia. Jack Ma itu berada di posisi sulit. Kalau menindak tegas, jutaan penjual kecil bisa terdampak. Tapi kalau dibiarkan, reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen itu bisa runtuh gitu. Jadi untuk menanggapi tekanan global, Alibaba itu meluncurkan sejumlah langkah konkret
Salah satunya adalah membentuk aliansi AACA dengan merek internasional dan menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau jutaan produk setiap hari. Alibaba juga membuka platform pelaporan merek dan aktif menyerukan pemerintah agar memperberat hukuman bagi pelaku pemalsuan. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana upaya besar Alibaba dalam memerangi barang palsu memberikan hasil yang sangat signifikan, terutama dalam kurun waktu 2 tahun setelah strategi anti pemalsuan diluncurkan pada tahun 2017. Melalui kombinasi teknologi canggih seperti AI, analisis big data, dan sistem pelacakan digital, serta kolaborasi erat dengan berbagai merek global, Alibaba berhasil menekan peredaran barang palsu secara efektif. Berdasarkan laporan tahunan Global Intellectual Property Right Protection pada tahun 2020, hasil yang dicapai sangat mencolok. Jumlah anggota platform perlindungan kekayaan intelektual atau IPP meningkat drastis dari hanya 30 anggota pendiri menjadi lebih dari 150 pemegang hak dari 17 negara yang mewakili lebih dari 500 merek besar dunia. Beberapa di antaranya ada Apple, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Kemudian secara kuantitatif hasilnya juga sangat kuat, di mana ada peningkatan 20% jumlah akun terdaftar di platform IPP dan 96% listing barang palsu berhasil dihapus secara proaktif bahkan sebelum sempat dijual. Selain itu, 96% permintaan penghapusan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 24 jam. Menariknya, jumlah penghapusan listing berdasarkan laporan konsumen justru menurun hingga 57% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa sistem deteksi otomatis Alibaba semakin efektif. Tidak hanya itu, lebih dari 1.000 petunjuk kasus diserahkan kepada aparat penegak hukum yang menghasilkan lebih dari 4.000 penangkapan dan penutupan lebih dari 2.000 fasilitas produksi serta distribusi barang palsu. Semua pencapaian ini berdampak besar terhadap reputasi Alibaba. Dari yang semula dikenal sebagai sarang barang palsu, Alibaba kini dipuji sebagai pelopor perlindungan hak kekayaan intelektual di industri e-commerce. Bahkan Presiden International Anti-Counterfeiting Coalition Bob Bersisi menyebut inisiatif Alibaba sebagai the gold standard atau standar emas dalam perlindungan hak kekayaan intelektual global. Sehingga kesimpulannya, transformasi ini menunjukkan bahwa komitmen etis dan investasi teknologi dapat secara nyata mengubah citra perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan mitra bisnis. Kemudian selanjutnya mengenai redefinisi akuntabilitas pada kasus Alibaba. Dalam konteks e-commerce, Jack Ma, pendiri Alibaba, menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang Alibaba tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi atau jumlah transaksi, tetapi pada kepercayaan, baik dari konsumen maupun pemegang merek. Meskipun Alibaba berperan sebagai marketplace atau perantara antara penjual dan pembeli, Jack Ma menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan hukum terhadap perlindungan konsumen serta hak kekayaan intelektual tetap melekat. Jack Ma bahkan pernah menyamakan masalah pemalsuan sebagai kanker yang dapat membunuh perusahaan jika tidak segera diatasi. Karena itu, Jack Ma memimpin serangkaian inisiatif besar untuk mengidentifikasi dan menghapus produk palsu, melindungi konsumen dari barang berkualitas rendah, dan menjaga merek dari pelanggaran hak cipta. Upaya ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis, yaitu mengubah cara pandang perusahaan terhadap akuntabilitas. Alibaba mulai menempatkan etika dan tanggung jawab sosial sebagai inti strategi bisnis. Di sisi lain, Jack Ma tetap menekankan pentingnya peran usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi digital. Namun,
Jack Ma juga menegaskan bahwa kreativitas dan inovasi harus dijalankan dalam batas etika yang jelas tanpa meniru atau melanggar hak cipta. Jack Ma juga memahami fenomena sosial bahwa sebagian konsumen dengan sadar membeli barang tiruan demi citra atau status sosial. Kesadaran ini mendorong Alibaba untuk tidak lagi bersifat permisif terhadap pemalsuan, melainkan bertransformasi menjadi perusahaan dengan standar etika tinggi dan sistem anti-fake yang ketat. Kini model akuntabilitas Alibaba yang menggabungkan teknologi, kebijakan bisnis, dan kepatuhan hukum diakui secara global sebagai contoh terbaik dalam memerangi pemalsuan dan menjadi tolak ukur etika baru dalam industri e-commerce dunia. Kemudian pada kasus Alibaba, The Battle Against Counterfeit memberikan contoh sangat relevan untuk memahami penerapan konsep etika dalam e-commerce modern. Dalam dunia digital, etika bukan lagi sekedar persoalan hukum atau kepatuhan regulasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, transparansi, serta kepercayaan antar pihak. Dan semua hal tersebut tercermin jelas dalam langkah-langkah strategis Alibaba. Yang pertama, dari aspek ethical responsibility atau tanggung jawab etis, Alibaba menunjukkan bahwa sebagai platform besar, mereka tidak bisa hanya menjadi perantara transaksi. Melalui pembentukan Alibaba Anti-Counterfeiting Alliance atau Intellectual Property Protection Platform, perusahaan mengambil peran aktif sebagai penjaga integritas pasar digital. Ini menegaskan komitmen untuk melindungi konsumen dan pemilik merek dari praktek curang. Yang kedua, ada prinsip trust and fairness atau kepercayaan dan keadilan menjadi pusat dari strategi perusahaan, di mana Alibaba membangun sistem pengawasan berbasis big data dan AI yang mampu menghapus hingga 96% produk palsu sebelum dijual. Langkah ini memperkuat kepercayaan konsumen dan memastikan lingkungan bisnis yang adil bagi merek-merek aslinya. Selanjutnya dari sisi privasi and data etik, di mana Alibaba menggunakan teknologi deteksi otomatis secara bertanggung jawab, di mana analisis perilaku penjual dilakukan untuk melindungi hak cipta, bukan untuk mengeksplorasi data pengguna. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan etika privasi digital. Dan yang keempat, dalam hal corporate accountability, di mana Jack Ma secara tegas mendefinisikan ulang akuntabilitas korporat. Ia menyebut pemalsuan sebagai kanker perusahaan dan mengubah pendekatan Alibaba dari reaktif menjadi proaktif, yaitu menegakkan tanggung jawab moral, hukum, dan sosial kepada semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, dari perspektif ethical leadership, di mana Jack Ma tampil sebagai pemimpin etis yang menempatkan integritas di atas keuntungan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa inovasi hanya dapat tumbuh dalam ekosistem yang bersih dari pelanggaran hak kekayaan intelektual dan ketidakjujuran. Secara keseluruhan, kasus Alibaba ini menunjukkan bahwa etika e-commerce bukan sekedar menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak digital. Di mana dengan memadukan teknologi, kebijakan bisnis, dan nilai moral, Alibaba berhasil mentransformasi krisis reputasi menjadi model global bagi praktek e-commerce yang etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kurang di dalam penyampaiannya. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi tentang pentingnya mengintegrasikan etika dalam setiap aspek transformasi digital dan bisnis untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.